Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan series berjudul The Blacklist. Bercerita tentang seorang penjahat kelas kakap bernama Raymond Red Reddington yang menyerahkan diri kepada FBI untuk membantu mereka memburu orang-orang yang terdaftar dalam daftar hitam milik Red Reddington. Daftar hitam itu berisi nama dan data dari para penjahat, koruptor, dan teroris paling berbahaya di dunia yang diburu dan yang tidak terdeteksi apapun. So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka, memperlihatkan seorang ayah yang sedang mengajak anaknya untuk bermain lempar tangkap sebuah bola. Ketika merasa sudah terlalu lama mereka bermain, sang ayah mengajak anaknya untuk segera menyelesaikan permainan. Tetapi anaknya justru berbalik arah dan meminta ayahnya untuk melemparkan bola terakhir yang ia yakini pasti akan dirinya tangkap. Namun belum sang ayah melempar bolanya, sebuah sepatu serta jasad tiba-tiba terjatuh dari ketinggian. Jasad yang tak utuh karena kepalanya telah hancur. Tak hanya itu, beberapa puing serpihan pesawat pun ikut terjun di sekitar mereka yang langsung membuat sang ayah berusaha menyelamatkan anaknya dari berbagai benda asing tersebut. Lalu scene bergerak pada Tom yang saat itu meminta Elizabeth melihat berita yang menampilkan kecelakaan pesawat yang baru saja terbang selama 90 detik. Namun Elizabeth tak terlalu memperhatikan berita itu karena ia ditelepon oleh ayahnya yang sedang berada di rumah sakit. Elizabeth sangat amat mengkhawatirkan ayahnya. Padahal ayah Elizabeth meminta anaknya untuk tetap tenang karena kali ini ia hanya diperiksa saja. Tapi tetap, Elizabeth meminta kepada ayahnya untuk kembali menelepon apabila ia membutuhkan bantuannya. Di lain sisi, Reddington saat itu sedang bernegosiasi bersama Cooper agar ia mau memberikan dirinya akses VCAP FBI dengan menukarkan informasi yang ia miliki terkait dalang dibalik pengeboman sebuah pesawat. Awalnya Cooper tak mau, yang membuat Reddington menyuruhnya untuk mencari kriminal lain yang bisa menangkap para penjahat berbahaya. Pada akhirnya, Cooper pun setuju memberikan Reddington akses VCAP FBI dan Reddington langsung memberikan satu nama, yaitu General Ludd. General Ludd diyakini adalah pemimpin kelompok sayap militan yang selalu berusaha melawan para kapitalis. Tak hanya pengeboman, General Ludd juga diduga dalang dibalik sebuah mobil yang telah menewaskan 2 menteri ekonomi Eropa. Semua anggota General Ludd sangatlah disiplin. Mustahil bagi mereka untuk bisa mengetahui siapa setiap anggota yang berada di dalamnya. Beruntunglah mereka memiliki Reddington yang mengetahui seorang pria bernama Nathaniel Wolf yang diduga adalah dalang di balik semua perencanaan kriminal itu. Setelah mendapatkan nama, Cooper langsung menyuruh seluruh anak buahnya untuk keluar melacak Nathaniel Wolf dan tak boleh beristirahat apabila mereka belum bisa menemukannya. Akhirnya Ressler menghampiri TKP. Ia berbicara dengan polisi setempat yang menangani kasus kecelakaan pesawat tersebut. Polisi setempat memberitahu jika ia mempunyai informasi tentang seorang pegawai pabrik yang baru saja mengambil bahan kimia di pabrik pupuk tempat dirinya bekerja. Pria itu bernama Arthur Denning dan Ressler langsung kembali ke kantor untuk mencoba mencarinya. Tak disangka, Elizabeth pun menemukan pria lain yang diduga adalah General Ludd, yaitu Roger Guard. Namun, saat mereka disandingkan, ternyata Arthur Denning dan Roger Guard adalah pria yang sama. Sementara itu, Nathaniel Wolf yang asli baru saja mendapat paketan bom barunya yang akan ia simpan di pesawat lain yang telah ditargetkan olehnya. Ketika sedang bekerja, Elizabeth masih mengkhawatirkan ayahnya yang membuat investigasi sedikit terhambat. Ressler yang memberitahu bahwa informan mereka berhasil mendapatkan alamat rumah dari Arthur Denning dan Roger Guard langsung mengajaknya untuk menggeledah rumah tersebut. Mereka pun pergi dan berusaha mencari barang bukti yang bisa meyakinkan mereka, tetapi hasilnya nihil. Mereka yakin jika pria yang mereka cari bukanlah Nathaniel Wolf dan perkataan Reddington benar adanya. Karena mereka menemukan sebuah bukti surat cinta dari Wolf kepada ayahnya. Ayah Wolf adalah mekanik yang bekerja dengan setia untuk penerbangan BTB. Ketika Wolf berumur 6 tahun, seorang penjara perusahaan membeli penerbangan itu dan menjualnya saham per saham.
Sebenarnya ayah Wolf berusaha untuk memperjuangkan penerbangan tersebut, tetapi ia kalah dan bangkrut sehingga membuat ayah Wolf stres, mabuk-mabukan hingga pada akhirnya ia bunuh diri. Tapi mereka menemukan satu sidik jari yang sama di kedua apartemen tersebut, dan sidik jari itu adalah milik Nathaniel Wolf. Lantas mereka berpikir jika sidik jari takkan pernah bisa dirubah, dan Elizabeth pun menemukan jawabannya, yaitu Wolf dengan sengaja mengubah wajahnya. Scene bergerak. Reddington yang saat itu tengah mencetak uang palsu tiba-tiba didatangi oleh Elizabeth yang meminta bantuannya. Terkejut dengan kedatangan Elizabeth, Reddington langsung menyapanya dan memberitahu bahwa Elizabeth adalah kurir terbaiknya. Kemudian Reddington mengajak Elizabeth keluar untuk berbicara. Saat Reddington terduduk, ia tiba-tiba membicarakan tentang ayah Elizabeth yang sedang berjuang melawan penyakitnya. Kali ini Elizabeth yang terkejut. Ia bertanya, mengapa Reddington bisa mengetahui hal itu? Namun Reddington mengalihkan topik pembicaraan. Ia meminta Elizabeth memberitahu apa yang ia butuhkan. Akhirnya Elizabeth memberitahu bahwa kemungkinan besar Wolf telah mengubah wajahnya karena mereka menemukan satu sidik jari yang sama di apartemen Guard dan Denning. Reddington berpikir, lalu ia menyebut satu nama yakni Abraham Maltz. Ia adalah dokter bedah terbaik yang akan dicari oleh orang-orang penting. Dengan cepat, mereka langsung terbang menuju Miami untuk menemuinya. Sebelum masuk ke dalam, Reddington menjelaskan sedikit bahwa Dr. Maltz bukanlah orang yang berada di daftar hitamnya, melainkan ia adalah aset yang harus dilindungi. Lalu saat Reddington masuk, Maltz menyambutnya dengan hangat. Tanpa banyak basa-basi, Reddington memperkenalkan Elizabeth sebagai agen FBI yang sedang berusaha menangkap penjahat kelas 1 yaitu Nathaniel Wolf. Dan maksud kedatangannya adalah ia ingin Dr. Maltz memberitahu siapa nama asli dari Wolf. Awalnya Dr. Maltz tak bisa memberitahu hal itu karena ia sangat menjaga nama baik dari kliennya. Tetapi saat Elizabeth mengancam akan menarik izin kerjanya, Dr. Maltz ketakutan hingga ia memberitahu satu nama yaitu Bradley Holland. Saat Dr. Maltz menyebutkan namanya, Reddington tiba-tiba marah dan tak percaya jika Dr. Maltz berani menyebutkan kliennya. Ia khawatir jika suatu hari mungkin saja nama Reddington lah yang akan Dr. Maltz sebutkan. Kemudian, ia menarik Elizabeth untuk segera keluar. Setelah kembali ke kantor FBI, mereka mulai menginvestigasi nama Bradley Holland. Dan informan FBI pun berhasil menemukan keberadaannya yang baru saja memasuki suatu bandara. Pihak FBI langsung segera mengepung bandara dan meminta kepada pihak bandara untuk membatalkan seluruh penerbangan terlebih dahulu. Di satu sisi, Bradley Holland yang telah menyamar menjadi seorang pilot telah berhasil tiba di sana. Saat itu, ia sedang menunggu panggilan dan menghabisi waktunya dengan berbicara bersama seorang pria di sebelahnya tentang Jenderal Ludd. Di tengah perjalanan, Elizabeth ditelepon oleh Tom yang memberitahu bahwa kondisi ayahnya semakin parah karena kanker telah menjalar menuju hati. Elizabeth semakin tak karuan. Ia meminta maaf kepada Tom karena tak bisa pergi ke rumah sakit. Setibanya di bandara, saat Elizabeth meminta semua tim untuk mengamankan setiap sektor, sebuah pesawat di belakangnya tiba-tiba meledak. Lalu scene bergerak pada Reddington yang mendadak muncul di rumah sakit tempat ayah Elizabeth dirawat. Ternyata, Reddington mengenalinya dan ia memanggil ayah Elizabeth sebagai Sam. Di tengah masa krisisnya, Sam memberitahu kepada Reddington jika sebaiknya Elizabeth harus segera mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Namun Reddington menolaknya. Ia meminta Sam untuk tak memberitahu apa yang terjadi. Ia justru sangat berterima kasih karena Sam telah mencintai Elizabeth selayaknya anaknya sendiri. Dan Reddington hanya berharap jika ia pun bisa melakukan hal yang sama seperti apa yang Sam berikan kepada Elizabeth. Kemudian mereka tertawa sembari membicarakan tentang kesepakatan antara mereka berdua yang dinilai terlalu lucu. Di sisi lain, wrestler yang telah berhasil menemukan sebuah gudang tiba-tiba saja menemukan berbagai nama samaran yang diketahui telah Wolf siapkan. Dari semua rencana itu, semua rencana diakhiri oleh satu nama yaitu John Holberg. Tim langsung bergerak. Agen Malik melaporkan kepada Cooper bahwa Holberg adalah pria samaran Wolf yang terakhir, berumur 45 tahun dan bekerja sebagai supir truk di sebuah perusahaan. Di perusahaan tempat Holberg bekerja, mereka selalu memindahkan setiap penghasilan mereka dari bank US dan bank swasta di seluruh penjuru negeri.
Dan kini, Horberg akan memindahkan uang sebanyak 500 juta dolar. Agen Malik menganggap kasus ini sebagai perampokan terencana. Tim lantas diminta untuk segera menganalisa setiap truk yang berasal dari perusahaan Horberg berada. Setelah mendapat nomor polisi truk tersebut, mereka langsung mengejar pergerakan dari truk yang dikendarai oleh Wolf serta rekannya. Di dalam rumah sakit, Reddington yang berpikir Sam sudah tak bisa tertolong memutuskan untuk membunuhnya dengan cara menutup wajah Sam menggunakan bantal hingga ia perlahan kehabisan nafas dan tewas. Tom yang saat itu berada di luar kamar meminta bantuan kepada suster untuk memberitahunya kamar keberadaan seorang pasien bernama Sam. Namun Tom diberitahu oleh suster jika orang yang sedang ia cari telah tewas. Setelah membunuh Sam, Reddington sebenarnya hendak memberitahu Elizabeth melalui telepon. Tetapi saat itu Elizabeth meminta maaf karena ia tak bisa berbicara sekarang mengenai hal itu. Memang, saat itu Elizabeth sedang berusaha mengejar keberadaan Wolf. Pada akhirnya, Reddington menutup telepon dan berjalan sejenak. Tak disangka, ia bertemu dengan Tom yang sedang terduduk. Reddington pun meminta izin untuk duduk di sebelahnya. Tentu, Tom memberi izin untuk hal itu. Lalu Tom bertanya apakah ia sedang menjenguk seseorang. Reddington memberitahu bahwa rekannya baru saja tewas. Mendengar hal tersebut, Tom meminta maaf dan langsung berbelasungkawa kepadanya. Kemudian Reddington berbalik tanya. Tom menjawab, ia hendak menjenguk mertuanya yang sakit. Namun sayang sekali, ia telat karena mertuanya baru saja tewas. Ia tak bisa membayangkan betapa sedihnya yang akan dialami oleh istrinya. Karena pada umur 4 tahun, istri Tom diadopsi dan ia dibesarkan selayaknya anak kandung oleh Sam. Reddington paham. Lalu ia memberitahu bahwa istri Tom akan tetap tersenyum tegak karena ayahnya akan selalu berada di sampingnya. Kemudian Reddington pamit tanpa berbicara sepatah kata pun. Kembali dalam aksi pengejaran. Sebenarnya saat itu Elizabeth dan para agen FBI lainnya berhasil mengepung Wolf. Namun, Wolf sangat cerdik. Ia mengeluarkan uang 500 juta tersebut dan membakarnya yang membuat kerumunan massa berkumpul, berusaha untuk berebut uang yang berhamburan. Dan disitulah Wolf menghilang. Setelah kembali ke kantor FBI, mereka menilai jika Wolf sebenarnya tak membutuhkan uang, tetapi ia membutuhkan sebuah perangkat cetak yang berisi cetakan $1.000. Di dalamnya terdapat watermark, hak cipta, plakat, serta yang lainnya. Beruntungnya, mereka berhasil mengamankan perangkat tersebut sebelum Wolf mencurinya. Kini mereka harus berpikir kemana Wolf akan pergi karena semua penerbangan telah ditahan. Elizabeth tak berpikir demikian. Ia lalu menelepon Reddington yang saat itu tengah berada di dalam perjalanan. Elizabeth memberitahunya bahwa Wolf berhasil kabur dan ia mungkin saja akan menggunakan penerbangan. Lalu ia bertanya, jika Reddington menjadi seorang Wolf, kemana ia akan pergi? Masalah semakin seru. Reddington lalu meminta Elizabeth untuk tetap tenang karena ia akan berusaha mencari jalan keluar dari masalah ini. Lalu ia meminta kepada Dembe untuk memberitahu pilot jika mereka akan pergi ke jadwal yang tidak terduga. Scene bergerak. Saat itu Wolf baru saja keluar dari mobilnya dan hendak pergi menggunakan pesawat. Tetapi ia tiba-tiba ditahan oleh Reddington dan Dembe langsung menodongkan senjata padanya. Reddington mengetahui seluruh rencana yang telah Wolf rencanakan. Ternyata ia sempat menukarkan perangkat cetakan $1.000 yang asli dengan yang palsu. Sehingga FBI mengambil perangkat cetak palsu tersebut dan ia bisa mengambil yang aslinya. Reddington paham bahwa Wolf berusaha untuk membuat perekonomian Amerika hancur. Apabila pemerintah mencetak lembaran triliunan $1.000 yang palsu, maka perekonomian mereka akan bergejolak dengan hebat. Sayangnya, rencana Wolf akan gagal karena Reddington ingin mengambil kembali perangkat cetak tersebut. Lalu ia mendoakan agar penerbangan Wolf aman sentosa. Setelah itu, mereka berdua pergi dan Reddington menyuruh Dembe untuk memberitahu Elizabeth keberadaannya. Tak lama kemudian, pihak FBI berhasil menangkap Wolf. Namun, penangkapan itu harus tercoreng saat Elizabeth baru saja mengetahui kondisi ayahnya yang telah tewas. Ia menangis sejadi-jadinya.
Di tengah pemakaman, seluruh kerabat terdekat Elizabeth berusaha untuk menenangkannya. Di lain sisi, Reddington yang telah diberi akses izin VCAP langsung memasukkan sebuah angka yang ia dapatkan dari Wu Jing. Jika kalian ingat, Wu Jing adalah penjahat yang muncul di episode 3. Setelah kode berhasil diverifikasi, muncul sebuah data pribadi dari seorang wanita bernama Catherine Hayne. Siapakah dia? Scene terakhir di episode ini menampilkan Reddington yang turut berduka cita atas kematian ayah Elizabeth. Dan menurutnya, cara terbaik untuk mengenang ayahnya adalah dengan cara menceritakan kisah hidupnya. Dan episode 8 pun berakhir di sini. Bagaimana tanggapan kalian? Komen di bawah untuk rekomendasi film atau seri selanjutnya. Klik tombol subscribe untuk mengikuti perkembangan channel ini dan klik tombol like jika kalian menyukai pembahasan kami. Dan sampai bertemu kembali di episode selanjutnya.